Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9C dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Desi Mayasari dengan nomor dada 070. Dan saya Fatima Mirza Zahra dengan nomor dada 075. Pada video kali ini kita akan membahas tentang benua Afrika, dimulai dari letak astronomis, letak geografis, bahkan hingga benda alamnya. Simak videonya sampai akhir ya. Pengertian: benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga di belahan selatan bumi dan benua terbesar kedua setelah Asia. Benua Afrika dipisahkan dari Eropa oleh Lautan Tengah dan wilayah Afrika yang menyatu dengan Asia pada ujung timur laut melalui terusan Suez dengan lebar 130 km. Letak astronomis dan geografis. Letak astronomis, Afrika terletak pada 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur, dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Letak geografis: 1. Utara, Laut Tengah. 2. Timur, Laut Merah, Samudra Hindia. 3. Selatan, Samudra Hindia. 4. Barat, Samudra Atlantik. Benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga di belahan selatan bumi dan benua terbesar kedua setelah Asia. Benua Afrika dipisahkan dari Eropa oleh Lautan Tengah dan wilayah Afrika yang menyatu dengan Asia pada ujung timur laut melalui terusan Suez dengan lebar 130 km. Posisi strategis Afrika. Afrika memiliki posisi strategis karena terletak di antara dua samudra besar, yaitu Samudra Atlantik di sebelah barat dan Samudra Hindia sebelah timur. Selain itu, Afrika juga berada di jalur perdagangan internasional yang penting, terutama karena adanya terusan Suez di Mesir yang menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah. Posisi ini membuat Afrika menjadi penghubung antara benua Asia dan Eropa, serta memiliki potensi besar dalam perdagangan dan transportasi global. Karakteristik dan hal spesifik. 1. Keunikan Afrika. 1. Afrika satu-satunya benua yang dilalui garis lintang 0 derajat atau khatulistiwa dan garis bujur 0 derajat atau meridian, serta garis balik utara dan selatan sekaligus. 2. Afrika terbagi atas 5 kawasan, yakni Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. 3. Sebagian besar wilayah Afrika berupa daratan, sehingga garis pantainya sangat pendek. 2. Keanekaragaman budaya. 1. Suku. Ada suku Maasai yang terkenal dengan pakaian merahnya dan tinggal di Kenya dan Tanzania. Suku Zulu yang gagah berani dari Afrika Selatan, dan banyak suku lainnya dengan ciri khas masing-masing. 2. Seni dan tradisi. Setiap suku punya seni dan tradisi yang unik. Ada yang terkenal dengan ukiran kayunya, ada yang dengan musik dan tariannya yang penuh semangat, dan ada juga yang punya upacara pernikahan atau panen yang sangat menarik. 3. Bahasa yang beragam. Kenapa ada begitu banyak bahasa di Afrika? Karena Afrika adalah benua yang sangat besar dan terdiri dari banyak sekali kelompok suku bangsa yang berbeda. Dulu, sebelum ada negara-negara seperti sekarang, setiap suku bangsa ini punya cara hidup dan bahasa sendiri yang berkembang secara terpisah. Contohnya ada bahasa Swahili yang banyak digunakan di Afrika Timur, seperti di Kenya dan Tanzania. Lalu ada bahasa Hausa yang digunakan di Afrika Barat, seperti di Nigeria dan Niger. Di Afrika Selatan ada banyak bahasa juga, seperti bahasa Zulu dan Xhosa. 4. Flora atau tumbuhan. 1. Protea adalah bunga nasional Afrika Selatan yang terkenal dengan bentuk yang unik seperti mahkota dan warna-warna mencolok seperti merah muda dan putih. Bunga ini melambangkan keindahan dan kekuatan. 2. Strelitzia atau Bird Paradise. Dikenal juga sebagai Bird of Paradise karena bentuk bunganya menyerupai burung eksofit. Bunga ini memiliki warna cerah, oranye, dan biru dan berasal dari Afrika Selatan. 3. Geranium Afrika atau Pelargonium. Banyak ditemukan di wilayah Afrika Selatan. Selain indah, geranium Afrika sering digunakan sebagai bahan minyak esensial dan memiliki manfaat untuk pengobatan herbal tradisional. 5. Fauna atau binatang. 1. Singa Afrika.
dikenal sebagai raja hutan dan merupakan salah satu predator paling kuat di Afrika. Mereka hidup di padang rumput dan sabana, terutama di wilayah Afrika Timur dan Selatan. 2. Gajah Afrika adalah hewan darat terbesar di dunia. Ciri khasnya adalah telinga yang besar dan tubuh yang kuat. Mereka hidup di hutan, padang rumput, dan sabana, dan sangat dihormati dalam budaya Afrika. 3. Jerapah adalah hewan tertinggi di dunia, yang hanya ditemukan secara alami di Afrika. Lehernya yang panjang memudahkan mereka untuk memakan daun-daun tinggi, dan juga digunakan dalam pertarungan jantan. Bentang alam. 1. Gurun dan savana. 1. Gurun terluas di Afrika adalah Gurun Sahara. Gurun Sahara juga merupakan gurun panas terluas di dunia, luasnya sekitar 9,2 juta kilometer persegi. Gurun ini membentang di banyak negara di Afrika bagian utara. 2. Gurun Namib terletak di sepanjang pantai Namibia di Afrika bagian selatan. Gurun Namib unik karena merupakan salah satu gurun tertua di dunia dan mempunyai bukti pasir yang sangat tinggi dan berwarna merah yang cantik. Beberapa bagian gurun ini kamu bisa melihat hewan-hewan yang bisa bertahan hidup di kondisi yang kering seperti ini. Savana di Afrika merupakan padang rumput luas dengan sedikit pohon. Biasanya ditemukan di wilayah Afrika Timur dan Tengah. Wilayah savana paling terkenal ada di Kenya dan Tanzania, dan sebagai Afrika Selatan. Savana ini menjadi habitat bagi berbagai hewan liar seperti singa, gajah, jerapah, zebra, dan kita. Savana juga jadi tujuan utama wisata safari karena pemandangannya yang luas dan alami, serta keanekaragaman hewan yang luar biasa. Salah satu kawasan savana paling terkenal adalah Taman Nasional Serengeti di Tanzania. 2. Gunung. 1. Gunung Kilimanjaro adalah gunung tertinggi di Afrika dan termasuk dalam daftar Seven Summits atau 7 puncak tertinggi di tiap benua. Gunung ini merupakan gunung berapi tidak aktif yang memiliki 3 kerucut Afrika, yaitu Kibo, Mawenzi, dan Shira. Meski berada dekat garis khatulistiwa, puncaknya tetap diselimuti salju. Kilimanjaro sangat terkenal di kalangan pendaki dunia dan menjadi simbol keindahan alam Afrika. 2. Gunung Atlas adalah rangkaian pegunungan panjang di Afrika Utara. Puncak tertingginya Jebel Toubkal terletak di Maroko. Pegunungan ini memisahkan pesisir Mediterania dan Samudra Atlantik dari Gurun Sahara. Selain menjadi rumah bagi suku Berber, kawasan ini juga dikenal dengan keindahan alamnya, mulai dari lembah, sungai, hingga gurun berbatu. Gunung Atlas juga menyimpan kekayaan flora dan fauna unik khas Afrika Utara. 3. Danau. 1. Danau Victoria. Ini adalah danau terbesar di Afrika dan danau air tawar tropis terbesar di dunia berdasarkan luas permukaannya. Danau ini sangat besar hingga menyentuh 3 negara yaitu Kenya, Tanzania, dan Uganda. Sungai Nil, sungai terpanjang di dunia, mendapatkan sebagai besar airnya dari Danau Victoria. 2. Danau Tanganyika. Danau ini sangat panjang dan dalam. Bahkan, Danau Tanganyika adalah danau air tawar terpanjang kedua di dunia, terdalam di kedua di dunia setelah Danau Baikal di Rusia. Danau ini berbatasan dengan 4 negara yaitu Burundi, Republik Demokratik Kongo, Tanzania, dan Zambia. 3. Danau Malawi. Danau ini juga sangat besar dan indah, serta merupakan rumah bagi banyak jenis ikan yang unik. Danau Malawi terletak di antara negara Malawi, Mozambik, dan Tanzania. Orang-orang juga mengenalnya dengan nama Danau Nyasa di Tanzania dan Lago Nyasa di Mozambik. 4. Sungai. 1. Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia dengan panjang sekitar 6.650 km. Sungai ini mengalir dari Afrika Timur melewati Sudan dan Mesir sebelum bermuara di Laut Tengah. Sungai Nil terdiri dari 2 anak sungai utama, yaitu Nil Putih dan Nil Biru. Selain menjadi sumber air utama, sungai ini juga sangat penting bagi pertanian dan peradaban Mesir kuno. 2. Sungai Kongo merupakan sungai terbesar kedua di Afrika dan terdalam di dunia, dengan panjang sekitar 4.700 km. Sungai ini mengalir di wilayah Afrika Tengah dan membelah hutan hujan tropis yang lebat. Sungai Kongo memiliki arus deras dan dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik dari pembangkit tenaga air. Penduduk Afrika.
Benua Afrika memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan terus bertambah. Pada tahun 2022, populasi Afrika mencapai sekitar 1,4 miliar jiwa yang merupakan sekitar 16% dari populasi dunia. Pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang relatif rendah. 1. Angka kelahiran. Angka kelahiran di Afrika relatif tinggi mencapai 36 per 1000 penduduk. 2. Angka kematian. Angka kematian di Afrika relatif rendah yaitu 10 per 1000 penduduk. Agama. Agama mayoritas di benua Afrika adalah Kristen dan Islam. Adapun presentasenya, yakni 1. Agama Kristen, sekitar 56% dari populasi Afrika. 2. Islam, sekitar 34% dari populasi Afrika. 3. Agama asli Afrika, sekitar 15% dari populasi Afrika. 4. Yudaisme, jumlahnya kecil, seperti suku Lemba dan Beta Israel. Persebaran agama di Afrika dipengaruhi oleh kolonialisme, akulturasi, dakwah Kristen dan Islam, penaklukan wilayah Afrika setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ekonomi. Kegiatan ekonomi penduduk Afrika sangat beragam, tetapi sebagian besar masih bergantung pada sektor pertanian dan sumber daya alam. Pertanian, terutama pertanian subsisten, masih menjadi kegiatan utama untuk sekitar 60% penduduk. Namun beberapa negara seperti Republik Afrika Selatan dan Mesir telah mengembangkan sektor industri dan jasa yang lebih maju. Masalah sosial. 1. Kemiskinan, kelaparan, dan gizi buruk. Banyak penduduk Afrika hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di wilayah pedalaman, serta kurangnya pangan yang cukup dan bergizi masih jadi tantangan serius. 2. Pendidikan dan kesehatan terbatas. Fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan belum merata, terutama di daerah terpencil. 3. Pengangguran. Lapangan kerja yang terbatas membuat tingkat pengangguran tinggi, terutama di kalangan anak muda. Kekayaan alam tambang. 1. Kekayaan alam emas. Negara seperti Afrika Selatan dan Ghana terkenal dengan tambang emasnya. Emas ini kemudian bisa diolah menjadi perhiasan, koin, atau digunakan dalam industri elektronik. 2. Kekayaan alam minyak bumi. Beberapa negara di Afrika seperti Nigeria dan Aljazair punya banyak sekali minyak bumi di perut buminya. Mereka mengebor tanah untuk mengambil minyak ini dan menjualnya ke negara lain. 3. Kekayaan alam berlian. Beberapa negara di Afrika seperti Botswana dan Afrika Selatan terkenal dengan tambang berliannya. Para penambang mencari batu-batu berlian mentah di dalam tanah. Lalu berlian ini dipotong dan diasah agar menjadi indah dan berkilau. Iklim. A. Iklim sedang atau subtropis, meliputi wilayah pantai tenggara Afrika Selatan, wilayah selatan, dan garis balik selatan. B. Iklim tropis, di daerah sekitar ekuator. Curah hujan teratur, semakin jauh dari ekuator semakin berkurang, meliputi sepanjang pantai Afrika Barat, Kenya, Uganda, dan sebagian pantai di wilayah timur mengalami panas dan hujan sepanjang tahun. C. Daerah iklim gurun, terdapat di Afrika bagian utara, wilayah gurun, dan sebagian barat daya, bisa mengalami kering sepanjang tahun. D. Daerah iklim Mediterania, terdapat di wilayah paling utara Afrika sekitar Laut Tengah. E. Daerah iklim pegunungan, terdapat di wilayah pegunungan atau tinggi. Usaha dan harapan. Usaha. Negara-negara di Afrika berupaya mengatasi masalah sosial dengan meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, mengembangkan ekonomi lokal, serta menjalani kerjasama dengan organisasi internasional. Selain itu, upaya perdamaian juga dilakukan untuk menyelesaikan konflik di beberapa wilayah. Harapan. Harapannya melalui langkah-langkah tersebut, kualitas hidup masyarakat Afrika dapat meningkat, ketimpangan sosial bisa dikurangi, dan generasi muda memiliki masa depan yang lebih cerah. Afrika juga diharapkan dapat tumbuh menjadi benua yang lebih stabil, mandiri, dan sejahtera dalam berbagai aspek kehidupan.